kayak yang nggak ambil pusing, cuman di satu sisi gue kayak mencoba terus mendekat. Salah satu cara PDKT yang paling bagus itu bawa gorengan kantor. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Jonathan N di Cubits, curhat berbayar tapi gratis. Kali ini gue kedatangan seorang penelpon namanya Mika. Nama panjangnya Plastik Mika. Halo Mika. Halo, Halo, mau curhat apa Mik? eh eh, terkait ini sih, jadi baru aja belum lama ini dipromot. Ya. Oh, Eh, bagus dong. Bagus sih, Hmm. berarti di-appreciate ya selama ini. Hmm. Cuman kayak punya role baru, Mhm. eh, dari pekerjaan yang sebelumnya belum pernah managing people, Mhm. terus sekarang harus managing people, jadi Ya. kayak a bit overwhelmed sih, kayak eh, gimana sih cara managing people yang benar dan baik gitu, biar mungkin dulunya kita kerjanya bareng, kerjaannya mungkin sama gitu sama temennya, Ya. cuman sekarang gue yang harus manage dia untuk day to day-nya lah, seperti itu. Jadi Hmm. kayak masih agak kaku dan kagok, dan gimana menempatkan diri sih sama mereka gitu loh, yang sebelumnya kita kerjanya bareng-bareng tapi sekarang harus manage mereka gitu loh. Right. Itu sih concernnya sih sebenarnya, jadi kayak sekarang jadi jadi pikiran sebenarnya, jadi kayak uh, untuk kedepannya harus kayak gimana gitu Right. sih. Lebih ke how Hmm, to be a good leader ya. iya, lebih ke arah karena belum punya, maksudnya belum pernah kayaknya untuk managing people, maksudnya di company kayak gini lah gitu maksudnya. Mhm. Mungkin kalau dulu pas kuliah dan segala macamnya, uh, memang kalau gue ini sebagai lebih yang sering ngejarin team member, lu kerjain ini, kerjain ini, kerjain ini, karena mungkin I expect a good result kali ya. Right. Nah, kalau untuk kayak di company kayak gini kan lebih berasa beda aja gitu loh, karena Hmm. uh, ini terkait pekerjaan gitu sih, jadi Oke. kayak ya begitu sih. Udah berapa lama? uh, Masuk tahun ke-6. Enggak di Oh, di promotnya. oh, baru awal tahun ini sih. All tahun, oke. Mm-mm. Dan yang kamu bingung apanya? Gimana approach ke team member, Eh, biar maksudnya apa yang gue sampaikan tuh bisa mereka terima, bisa mereka ambil gitu loh. Dan hmm, karena ada beberapa orang yang mungkin ini apa sih lo baru-baru juga gitu loh, right, right. kayak jadi di situ terkadang kayak apakah sebenarnya keputusan untuk gue dipromot itu sebenarnya udah baik apa belum. Ya, Eh, Kok kayak merasa belum ada yang belum bisa menerima kayak gitu sih, lebih ya itu pikiran ya, banget sih. ya, gini loh. Oke. Jangan pikirin kayak apakah gua pantas atau enggak ya. Maksudnya pertimbangan itu kan pertimbangan perusahaan. Iya. Kalau perusahaan udah promote kamu, artinya ya kamu sudah dipertimbangkan untuk pantas lah, gitu kan. Mm-mm. Right. Nah, sekarang tinggal sebenarnya lebih ke gimana caranya kamu adjust ke mungkin pekerjaan yang baru, scope of work yang baru gitu kan, dan termasuk di sini managing people. Right. Mm-mm, betul. Dan ingat gitu, jangan 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 apa ya, jangan takut ya. Even gua ketika dulu gua jadi manager managing people, even I think I'm a bad manager at that time gitu. Dan gua sangat sangat micromanage. Oke, gue mau tahu siapa kerjanya ngapain, terus kapan, apa segala macam, progresnya berapa lama gitu loh. Tiap hari Mm. gue lakukan gitu kan, sampai sebenarnya tim gue malah jadi annoyed juga gitu ya. Tapi gini, dari pengalaman gue, leader itu fungsinya itu dia mengarahkan gitu kan, mengarahkan semuanya untuk berjalan ke satu tujuan gitu. Dan juga dia siap-siap membantu jika ada yang kesulitan gitu loh. Jadi ibaratnya leader itu nunjukin, oke, kita jalan ke situ nih, kita jalan ke situ, dan dia memantau dari belakang, dia ngelihat, oh gimana ya, ada yang jalannya apa, udah mulai capek nggak gitu, ada yang perlu gua bantu nggak gitu. Ketika oke, misalnya melihat ada yang butuh bantuan, oke, baru samperin, oke, apa yang bisa gua bantu gitu.
Nah, dan gue percaya jadi leader itu sebenarnya jadi batu loncatan untuk tim membernya jadi lebih baik gitu. Dan ini termasuk juga gimana caranya tim member kamu bisa berkembang skillnya, bisa berkembang juga karirnya gitu. Kalaupun misalnya mereka ternyata perform jauh lebih baik dari kamu, misalnya dipromosi lagi gitu, bahkan mungkin dipromosi jadi di atas kamu, ya good for you gitu. Karena kamu sukses sebagai leader yang udah bisa nurture tim kamu gitu, sampai berkembangnya bahkan bisa melebihi kamu. Jangan lihat ini sebagai kayak kok lo malah jadi lebih bagus dari gua, enggak. Tapi gitu, kita ini cuma batu loncatan lah. Nah, terus gimana caranya kita bisa membantu tim kita? Ini akan jadi sangat personalized. Karena apa? Karena setiap orang tujuannya beda-beda, motivasinya beda-beda. Misalnya, pada suatu hari ada tim member gue yang ngomong ke gue, John, gue pengen naik gaji dong. Gitu. Oh yaudah deh, gue mau kasih lo challenge. Lo coba kerjain scope of work kayak gini-gini. Ini scope-nya gue tambah. Kalau misalnya lo bisa perform ngerjainnya, gue bisa bawa nih ke manajemen. Gitu, kayak, lo udah bisa ngerjain gini, lo bisa lah dipromosi 1 level gitu. Nah, dia coba mengerjakan itu, berhasil, oke, gue bisa push ke manajemen kan buat promosi. Nah, tapi di satu sisi ketika gue cobain ke yang lain gitu, oke, gue mau nambah scope of work lo nih. Kenapa gue ditambah scope of worknya gitu? Ya biar lo promosi, kan lumayan promosi, naik jabatan, naik gaji gitu. Gue nggak mau gitu, karena ternyata misalnya dia rencananya tahun depan mau nikah, jadi dia sekarang kerja buat ngisi waktu aja, aktualisasi diri gitu. Setelah dia menikah, misalnya dia mau jadi ibu rumah tangga gitu, mau ngurus anak-anaknya nanti gitu, dan nggak mau bekerja, ya nggak apa-apa. Nah ini kan yang perlu kita tahu, motivasi tiap orang beda-beda gitu loh. Jadi akan ada hal yang penting buat satu orang, mungkin nggak penting buat yang lain, dan sebaliknya, hal yang penting buat yang lain mungkin nggak penting buat si orang ini gitu. Cara cari taunya gimana? Ngobrol. Kamu harus kenal dengan tim member kamu gitu. Dengan ngobrol kan jadi tahu, nih orang karakternya seperti ini. Dia ternyata misalnya ngobrol-ngobrol aja santai, gimana long weekend ngapain, gimana keluarga gitu. Ternyata misalnya ayahnya sakit, sakit apa gitu kan. Nah ini kan jadi kayak misalnya ketika sakit tuh concern, dia jadi lebih apa ya, lebih gelisah lah, maksudnya ya ayahnya sakit, jadi kayak mungkin dia perlu lebih banyak di rumah. Ya udah, kamu bisa kompromi, oke, nggak apa-apa, nanti gue coba obrolin ke manajemen, oke, lo lebih lama di rumah, tapi selama yang penting kerjaan aman, terdeliver dengan baik gitu, kan tinggal masalah tektokan email apa segala macam misalnya. Kayak gitu juga bisa. Jadi di satu sisi lo juga memberikan kepercayaan kan, dan ya tinggal dilihat bisa apa enggak. Kalau misalnya ternyata nggak perform gitu, kayaknya nggak bisa nih, nggak perform nih gitu. Jadi ya mungkin kayak apakah balik lagi WFO gitu biar tektokan lebih gampang apa segala macem, lo atur lah. Tapi esensinya adalah bagaimana caranya kita bisa membantu mengakomodasi keinginan dari tiap-tiap tim member kita gitu. Dan juga kan tetap mencapai objektif dari perusahaan ya, objektif tim member kamu gitu. Misalnya gue salesnya harus misalnya 3M gitu kan. 3M. Nah, mungkin bisa nggak ini di spread gitu. Ada yang misalnya, apakah mau di spread? Kita bagi rata. 10 orang masing-masing 300 juta gitu. Jadi total 3M. Atau misalnya dibikin evaluasi gitu kan. Ternyata ini udah yang achieve nih. Ini ada yang kurang. Yuk kita coba bantuin. Jadi ada kegotong royongan juga. Jadi semua menjadi objektif bersama gitu loh. Rasa kepemilikannya ada. Nah, itu juga bisa dibangun seperti itu. Dan ini yang gak kalah penting, kalau misalnya kamu merasa ragu, jangan takut untuk bertanya ke atasan kamu. Kenapa? Karena atasan kamu ya pernah di posisi kamu kan. Ya, gitu betul. Dan menurutku itu yang paling paling bisa langsung kamu aplikasikan gitu loh. Kenapa? Karena 1, dia pengalamannya ada. 2, dia udah tahu perusahaannya kayak gimana gitu kan. Jadi bisa langsung di-apply. Nah kalau misalnya ini lagi kayaknya gue butuh training, coba aja request ke HR, bisa nggak gue cari webinar soal leadership, soal management skill gitu. Kan lumayan bisa bantu-bantu. Jadi yang tadi kamu merasa, aduh gue bingung ngelitnya kayak gimana, nah
kamu mulai cari tahu, oh setelah ikut webinar ini jadi lebih pede misalnya, atau ternyata oh kemarin abis googling atau misalnya cari ternyata masanya bukan di leadership, tapi mungkin kamu agak terbata-bata ketika misalnya ngobrol sama mereka, oh apakah masalahnya di komunikasi atau public speaking gitu. Nah, itu yang kamu harus cari tahu juga. Gitu. Cuman kayak pernah sih kayak melakukan approach lah ke mereka gitu ya. Especially kalau yang mereka yang masih kayak punya rasa mungkin rejection ke promotion gue itu. Cuman kayak merekanya pun kayak yang nggak ambil pusing, cuman di satu sisi gue kayak mencoba terus mendekat, cuman lama-lama kayak mungkin jatuhnya kayak jadi lelah kali ya, karena dari satu sisi approach terus, cuman yang satu sisi lagi reject terus gitu. Nah, oke. Mungkin coba cari cara yang lebih informal kali. Ibaratnya dulu masa sebelum pandemi ya. Salah satu cara PDKT yang paling bagus itu bawa gorengan kantor. Iya serius, karena bawa gorengan guys, semuanya ngumpul gitu kan, ngumpul makan gitu. Nah ketika duduk ngumpul makan akan bisa ngobrol informal, gimana, lagi ngapain gitu. Gila, gue tahu nih gorengan yang enak di mana gitu loh. Jadi mungkin dari hal-hal yang sederhana kayak gitu bisa jadi pintu masuk buat kenal lebih lebih dekat gitu. Jadi coba ciptain sesi-sesi informal. Nah kalau misalnya WFH gimana nih, kamu WFH? WFH itu dia sih konsepnya juga. Kalau WFH gimana? Oh mungkin bikin sesi-sesi yang lebih santai, mungkin kayak nonton Netflix bareng gitu. Jadi kan sekarang ada buat Netflix party gitulah di Chrome kan, atau misalnya bikin sesi fun kuis-kuisan bareng gitu, kan bisa aja gitu loh. Jadi nggak biasa kan kadang kita mindsetnya kita karena WFH kerja sendiri-sendiri, ketemunya nge-zoom itu buat meeting doang, bahas kerjaan. Betul. Right. Nah kalau gue sendiri, gue dan tim gue kita biasain jam 4 sore kita semua nongkrong di Zoom, mau meeting, mau ngobrol, mau apa terserah. Jadi jam 4 sampai jam 6 itu jadi kayak kita bisa ya udah masing-masing kerja sendiri, yang penting nongol aja tuh ya kayak di kantor kan, masing-masing kerja, tapi kalau butuh apa bisa langsung panggil gitu. Gitu loh. Coba ciptain aja sesi-sesi informalnya. Ini memang masukannya akan coba gue apply. Thank you banget juga buat Bang John dan Growth Space Team buat adain session ini. Selama dari awal tahun sampai sekarang sih memang gue kayak masih kebawa pikiran terkait ini, dan tidur pun jadi susah, cuman dengan adanya saran yang barusan dikasih, gue akan coba apply sebaik mungkin. Dan semoga hasilnya akan baik juga untuk ke depan. Amin. Ya, nggak apa-apa loh. Jadi kamu baru belajar, kamu baru jadi manajer. Kalau kamu misalnya, I'm stuck at being manager, ya wajar. Karena apa? Karena kamu baru mulai gitu loh. Tapi masanya bukan sekarang itu kamu baik atau kamu buruk, tapi gimana caranya agar kamu bertambah baik, gitu kan? Betul. Itu aja, oke? Oke. Thank you banyak, Mika. Thank you. Thank you ya, baik, bye-bye. Bye-bye.